Sudahlah, bunuh saja wanita itu, kemudian kuburlah ia dalam-dalam di atas gundukan pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ashabus Sa'ir yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tekun dalam beribadah merupakan bukti baiknya keimanan seseorang. Namun apabila tanpa didasari ilmu dan ketulusan niat, amal ibadah yang dilakukannya tak hanya sia-sia, namun justru bisa memalingkan keridhaan Allah atau bahkan dapat menjerumuskannya ke dalam kesengsaraan alam akhirat yang tak berpenghujung, seperti kisah yang termaktub dalam kitab Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi karya ulama kenamaan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Hikmah kisah Barseso, ahli ibadah yang menyembah iblis jelang kematiannya. Sahabat Ashabus Sa'ir yang dirahmati Allah, Barseso al-Abid, begitulah orang-orang memberi gelar kepadanya. Al-Abid artinya ahli ibadah. Predikat itu disematkan karena ia memang orang yang sangat tekun beribadah. Bahkan sampai-sampai malaikat pun terkagum atas ibadahnya. Ia juga merupakan seorang guru spiritual yang ulung. Konon ia memiliki 60.000 murid yang semuanya berilmu tinggi dan memiliki keramat bisa terbang. Namun di tengah kekaguman para malaikat itu, lantas Allah mengherankannya dengan berkata kepada para malaikat, "Gerangan apa yang membuatmu begitu kagum akan Barseso? Padahal di dalam pandangan hakikatku ia tak ubahnya seperti setan yang terkutuk." Malaikat pun tercengang mendengarnya. Mereka mulai menerka-nerka akan takdir apakah yang membuatnya tersungkur ke dalam lembah derajat setan yang hina. Al-Kisah, Barseso memiliki sebuah amat. Ya, apabila ia menemui orang gila dan kemudian menyentuhnya, maka seketika itu orang gila tersebut sembuh. Dan itulah yang terjadi saat itu pada seorang gadis anak raja. Sang putri mengalami gangguan jiwa. Atas perintah sang raja, diutuslah pasukan kerajaan untuk membawa sang putri ke padepokan Barseso di tengah hutan agar ia memperoleh perawatan rehabilitasi dengan harapan akan menuai kesembuhan. Maka berangkatlah para pasukan dengan membawa putri raja yang sedang sakit jiwa. Sesampainya di sana, setelah mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya, para prajurit kerajaan bergegas undur diri untuk kembali ke kerajaan dengan meninggalkan sang putri bersama Barseso di padepokannya yang berada di tengah hutan. Saat para punggawa telah meninggalkan mereka berdua, saat putri raja masih dalam keadaan gila, dan saat Barseso hanya ditemaninya di tengah hutan belantara tanpa ada orang selain mereka, iblis pun datang menggoda. "Wahai Barseso, tidakkah engkau melihat putri raja itu cukup cantik jelita? Ia begitu menggoda. Tidak engkau berpikir untuk sejenak bersenang-senang dengannya? Nikmatilah tubuhnya untuk sekali saja. Lagi pula ia dalam keadaan gila. Sudah tentu ia tidak akan mengetahui apa-apa yang terjadi saat ini. Setelah kesembuhannya nanti, kalian pun hanya berdua di hutan belantara ini. Tidak akan ada orang yang mengetahui. Ayolah, kukira pantas bagimu untuk rehat sejenak dari aktivitas ibadahmu yang melelahkan." Bujuk iblis penuh kemesraan. Naas menimpanya. Barseso tergoda oleh tipu daya iblis kutuk. Ia pun melakukan zina bersama sang putri yang masih dalam keadaan gila. Namun baru saja usai melampiaskan nafsu birahinya, iblis kembali merasuk, berbisik menggoda ke dalam relung hati Barseso. "Duhai celakalah engkau wahai Barseso, cepat atau lambat perbuatan kejimu terhadap sang putri akan diketahui.
Orang-orang utusan kerajaan tidak akan terima akan perbuatanmu kepada anak rajanya. Terlebih engkau sudah terkenal sebagai seorang yang sakti dan ahli ibadah. Jika hal ini diketahui, sontak reputasimu akan hancur berantak, nama baikmu akan tercemar, dan seluruh orang akan mencampakkanmu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Batin Barsesok mulai dirundung kecemasan tak karuan. Ia mulai bertanya-tanya terhadap diri sendiri dan mencari cara bagaimana untuk menutupi semua ini. Dan lagi-lagi sang iblis mulai berbisik melancarkan strategi. Sudahlah, bunuh saja wanita itu, kemudian kuburlah ia dalam-dalam di atas gundukan pasir. Dan jika para utusan kemari untuk menjemput sang putri, bilang saja bahwa ia telah sembuh dan pamit untuk kembali ke kerajaan seorang diri. Maka semuanya akan beres. Kalaupun ia akhirnya tak kembali, engkau tak akan disalahkan. Mereka pasti mengira bahwa sang putri telah mati tertikam binatang buas di tengah perjalanannya kembali menuju istana. Bodohnya, Barsesok pun kembali mengiyakan tawaran iblis yang seakan penuh kompromi tersebut. Dibunuhlah sang putri olehnya, kemudian ia kubur dalam-dalam hingga sekiranya tak seorang pun mengira ada mayat di bawah sana. Akhirnya sekarang tuntas sudah semuanya. Batin Barsesok pun lega, namun tidak bagi iblis. Setelah ia berhasil membujuk rayu manusia yang terkenal ahli ibadah dan bisa menyembuhkan orang gila hanya dengan sentuhan tangannya itu, iblis kemudian menjelma menjadi seorang salih ahli ibadah yang seakan dapat mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Ia kemudian masuk ke dalam istana, menemui sang raja dan menceritakan apa yang terjadi terhadap putrinya dan Barsesok di tengah hutan belantara. Seketika itu sang raja mengirim utusan untuk menangkap Barsesok di padepokannya, dan tanpa ampun akhirnya Barsesok dihukum salib oleh sang raja. Sungguh kini Barsesok sudah tak mampu melakukan apa-apa. Di tengah kelemahan Barsesok ini, dengan licik sang iblis kembali memanfaatkan keadaan untuk menjerumuskan lebih dalam lagi ke lembah kekufuran. Iblis pun berkata kepada Barsesok dengan penuh rasa iba, "Duhai alangkah malangnya nasibmu, engkau sekarang terhukum salib oleh sang raja. Namun janganlah kau hiraukan, sebentar lagi ciptaanmu akan berakhir. Aku akan menolongmu, tapi ada satu syarat yang harus kau penuhi." "Apa itu? Sungguh akan aku lakukan asal engkau mau menyelamatkan," tanya Barsesok kegirangan. "Sembahlah aku," kata iblis. Lalu Barsesok menjawab, "Bagaimana aku dapat menyembahmu jika aku tersalib oleh kayu?" Iblis pun berkata, "Cukuplah bagimu untuk isyarat saja, entah itu dengan anggukan atau sekedar kedipan mata, sebagai ganti sujudmu kepadaku." Maka dengan sisa-sisa tenaga, Barsesok yang mulai melemah pun akhirnya melakukan apa yang diperintahkan oleh iblis. Sayang, seketika itu juga ia mati, dan iblis pun tak menyelamatkannya, sedang ia telah mati dalam keadaan kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh benar-benar Barsesok yang nestafa. Na'udzubillahi min dalik. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan Anda kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.